Assalamualaikum sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam, tersedia di Play Store. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, setelah berhenti kajian kita cukup lama, kita sekarang akan melanjutkan kajian tentang al-wasaya, tentang wasiat, kitabul wasaya. Dan wasiat ini adalah sesuatu yang penting. Bahkan wasiat itu merupakan sedekah dari Allah buat hamba-hambanya. Jadi kita akan masuk ke kitab wasiat, dan wasiat ini merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang berduit. Kita tuh kadang-kala ambisi dunia membuat kita lupa kalau harta yang kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Bahkan sebagian orang karena sibuk cari dunia, kematian tiba sedangkan dia dalam kondisi belum punya sedekah, belum punya wakaf, hartanya banyak, hartanya miliaran. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, bersedekah atas kalian dengan sepertiga harta kalian tatkala kalian mati, itu sebagai penambah amal kebajikan kalian. Jadi kita nih dikasih kesempatan sama Allah untuk bersedekah dengan sepertiga harta kita tatkala kita mati. Karena bisa jadi anak itu menghabiskan harta tanpa ada manfaat buat orang tuanya. Dengan Allah memberikan kesempatan buat kita, jadi kita bisa tulis, sekarang kapanpun sepertiga hartaku atau 20-25% dari hartaku kalau aku mati buat masjid. Sehingga tatkala mati, mungkin kau mau sedekah sekarang pelit, merasa eman-eman sama hartanya. Tapi kau sedekahkan ketika kau mati, kau udah gak butuh apa-apa ketika itu. Kau butuh amal kebajikan. Maka ini salah satu karunia Allah, sepertiga harta itu bisa disedekahkan tatkala kita mati. Sehingga ahli waris itu tatkala mendapatkan wasiat orang tuanya, ya sudah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertiga itu milik orang tuanya. Orang tuanya bisa melakukan apa saja dengan sepertiga hartanya. Baik, silahkan dibaca tentang pengertian wasiat itu sendiri. Telah berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi dalam kitab Al-Wasaya, wasiat. 1. Pengertian wasiat. Wasiat berasal dari wasoi, tuti, syai'i, ufihi. Tunggu, dari asal apa? Wasoi.
Dari asal kata ini jamaah, kalau ditulis bahasa Indonesia jadi kacau. Bahasa Arabnya itu wasaitu syai'a usihi. Tulis pakai bahasa Arab. Bukan wasai tusi. Jadi apa bahasa Arabnya? Wasaitu syai'a usihi. Wasiat berasal dari wasaitu syai'a usihi, berarti awsaltuhu, saya menyambungkan. Jadi orang yang berwasiat adalah orang yang menyambung apa yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Adapun menurut istilah syar'i, ialah seseorang memberikan barang atau piutang atau sesuatu yang bermanfaat dengan catatan bahwa pemberian tersebut akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Barakallahu fiik. Di sini kita melihat bahwasanya wasiat dalam bab fikih ini lebih kepada wasiat masalah harta atau sesuatu yang bermanfaat. Naam. Awsat wasaitu syai'a usihi. Jadi kalau wasiat dalam bab raqaiq, wasiat agar anaknya berbuat baik, agar anaknya melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi dalam kitab fikih lebih kepada barang disebutkan di sini. Dan perbedaan wasiat dengan hibah, kalau hibah itu dimiliki oleh penerima hibah ketika dia hidup, tapi kalau wasiat itu dimiliki ketika dia mati. Sehingga tatkala orang ini tidak mati dan yang diberi wasiat mati duluan, maka wasiat itu tidak ada buat dia karena orangnya nggak ada. Ini berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat itu akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Pemberi wasiatnya meninggal dunia, jadi miliknya. Taib, hukum wasiat sekarang. Fadhal. Nah, Wajib atas orang yang memiliki harta yang harus diwasiatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 180. nah, lanjutkan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim yang memiliki harta yang akan diwasiatkan tidak berhak tidur 2 malam melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan hukum wasiat. Ayat yang pertama yaitu di surah Al-Baqarah ayat 180 jelas-jelas disebutkan kutiba alaikum. Artinya diwajibkan atas kalian. Jadi wasiat ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang meninggalkan harta banyak. Berapa banyak? Ya, kembali kepada urf. Kembali kepada tradisi yang ada. Kapan disebut orang itu meninggalkan harta banyak dan kapan disebut orang itu meninggalkan harta sedikit. Dan jumlah ahli warisnya juga menentukan. Artinya kalau ahli warisnya itu cuma 1, bisa jadi harta itu disebut banyak. Tapi kalau harta itu banyak untuk ahli waris yang 1, kalau ahli warisnya 10, jadinya sedikit. Karena dibagi oleh mereka. Berkaitan dengan ayat ini, ada khilaf di antara para ulama. Apakah ayat ini itu mansukh?
dihapuskan hukumnya dengan ayat warisan, atau tetap ayat ini mengatakan wajibnya wasiat, atau ayat-ayat warisan itu mengkhususkan tentang ayat yang berkaitan dengan wasiat ini. Mengkhususkan bagaimana? Artinya ahli waris itu tidak dapat wasiat, karena ahli waris sudah mendapatkan bagian yang Allah tentukan di ayat-ayat tentang warisan itu. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala berpendapat seperti pendapat Syekh. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini tidak mansukh. Ayat-ayat warisan itu adalah menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang berhak mendapatkan wasiat. Dan yang diperbolehkan itu sepertiga harta nanti, karena sudah ada ahli waris yang mendapatkan hal itu. Jadi berkaitan dengan hukum, maka wasiat ini menurut Syekh bin Utsaimin tetap wajib hukumnya, namun bagi orang yang memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak. Kalau nggak banyak, maka lebih baik dia tinggalkan buat ahli warisnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti ayat hadisnya akan kita baca, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada Sa'ad, kau meninggalkan anak keturunanmu itu cukup, lebih baik daripada kau tinggalkan anak keturunanmu hidup luntang lantung, mereka akhirnya melarat, minta sana minta sini, padahal orang tuanya punya harta sebenarnya. Namun gara-gara orang tuanya mewasiatkan semua hartanya, maka akhirnya anak-anak jadi terbengkalai. Maka diperbolehkan warisan atau diwajibkan warisan, pendapat yang rajih, apabila memiliki harta yang banyak. Dan ini karunia dari Allah tadi. Orang punya duit 1 miliar atau 10 miliar, dia mau sedekah malas. Ya udah, kau sedekahnya ketika kau mati. Allah yang ngasih itu kepadamu. Kemudian di hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seharusnya nih seorang muslim itu kalau dia punya sesuatu yang ingin dia wasiatkan, hendaklah dia catat. Jangan sampai dia bermalam 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi dia. Kalau sekarang penulisan wasiat mungkin harus agak resmi atau harus resmi. Karena ada pihak-pihak yang terkadang kalau wasiat itu tidak resmi, mereka mengangkat surat wasiat itu kepada pengadilan dan pengadilan menggugurkan wasiat itu. Padahal secara agama wasiat itu sah. Maka dengan adanya notaris, ya, orang yang bikin wasiat. Kalau tidak, dia bikin sendiri wasiatnya. Dia tulis, dia kasih materai, kemudian dia minta 2 orang untuk menjadi saksi. Itu sudah ada kekuatan hukum. Paling tidak, ya paling banyak 1/3. Dan kalau turun dari 1/3, Abdullah bin Abbas lebih setuju. Karena Nabi SAW mengatakan 1/3 itu banyak. Wathuluthu kathir, kata Nabi SAW. Kalau diturun wasiatnya jadi umpamanya 1/4 dari hartanya, itu sesuatu yang mulia sebenarnya. Jadi para jamaah, berkaitan dengan wasiat ini, hendaklah kita menulislah. Yang punya harta, ibu-ibu mungkin tidak terlalu banyak harta, tapi kadang-kala punya warisan. Tapi dia bisa nih. Dia katakan, aku alhamdulillah punya harta yang cukup banyak, umpamanya 1/3 atau 10% lah. Tulis di situ, 10% dari hartaku itu untuk pembangunan masjid. Dan jadi sedekah, jadi amal jariah. Karena banyak anak-anak yang tidak perhatian sama orang tuanya. Ketika bapaknya mati, maka anak-anak akan berebut harta itu, dan kita tidak tahu siapa di antara anak-anak yang bermanfaat buat orang tuanya. Baik. Yang ketiga, fadhal, untuk banyaknya harta yang dianjurkan diwariskan. 3. Untuk banyaknya harta yang dianjurkan diwariskan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana bi Makkah. Wa huwa yakrahu ay yamuta bil ardi allati hajara minha. Qala yarhamullahu ibn Afra.
Qultu ya Rasulullah usi bima likulli qala la. Qultu fasyatru qala la. Qultu as-sulus qala fasulus wa sulus katsir. Innaka an tad'a warasataka aghniya khairun min tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha shadaqah hatta luqmatul lati tarfa'uha illa fi imra'atik wa asallahu ay yarfa'aka fa yantafi'a bika nasun wa yudharra bika akharun wa lam yakun lahu yawma idzin illa banatun. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia bertutur, Nabi SAW pernah datang menjengukku waktu di Mekah, dan saya tidak suka meninggal dunia di daerah yang saya pernah hijrah darinya. Jadi dilihat di sini bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas sakit ketika beliau bersama Nabi SAW di Mekah. Bisa jadi ketika haji wada atau penaklukan kota Mekah. Saat sakit. Dan saat tidak suka mati di Mekah karena dia sudah hijrah meninggalkan Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW menyinggungnya. Naam, tafadhali, lanjutkan. Sabda beliau, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada Ibnu Afraq. Saat menjawab, ya Rasulullah, bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta kekayaanku? Jawab beliau, tidak boleh. Tanya saya, separuh? Jawab beliau, tidak juga. Saya bertanya lagi, sepertiga? Jawab, sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin hingga minta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya betapapun kecilnya belanja yang kau nafkahkan, maka sesungguhnya itu adalah sedekah. Sampai sepotong makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, itu adalah sedekah. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu sehingga orang-orang muslim mendapat banyak manfaat darimu dan orang-orang lain kaum musyrikin tertimpa bahaya. Sedangkan pada waktu itu dia hanya memiliki seorang putri. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Kita lihat ya bagaimana angan-angan orang yang hendak meninggal dunia. Di sini Rasul SAW menganjurkan kepada kita agar banyak ingat mati. Beliau mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Ya'nil maut. Kalian banyak-banyak mengingat kematian, pemutus segala kenikmatan. Sa'ad bin Abi Waqqas, anaknya satu, dia mau berwasiat. Dia mau kasih semua hartanya di jalan Allah SWT. Tapi dilarang sama Nabi SAW. Ketika itu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia. Dia yang menjadi panglima perang ketika Al-Qadisiyah. Disebutkan anaknya itu belasan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi mengingat kematian membuat orang jadi ya udah nggak mikir dia mau punya anak lagi atau berapa. Dia berpikir bagaimana dia berbuat baik sebelum dia meninggal dunia. Maka ya kita perlu mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kematian akan datang. Kematian akan datang. Sekarang, esok, lusa, tahun depan. Tapi paling tidak kita sudah punya wasiat. Sehingga tatkala kematian itu tiba, wasiat kita sudah tertulis. Dan kita akan mendapatkan manfaat insya Allah apabila kita memberikan wasiat kepada jalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dan husnudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perhatian sama anak. Itu juga menjadi kepedulian Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabatnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika dia meninggal dunia, dia seorang khalifah. Datang orang-orang menyinggung dia. Orang-orang mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ausi, kau ni berwasiatlah. Mumpung engkau masih menjadi seorang khalifah, kau ni mau mati. Mumpung kau menjadi khalifah, tuh kau punya anak-anak miskin." Dikatakan anaknya 11 atau 12 anaknya. Anaknya miskin-miskin. Kau kasih mereka wasiat, mumpung kau menjadi punya jabatan. Anakmu kau kasih jabatan sebagai gubernur apa ini itu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, Inna waliyallahu alladhi nazzal kitab wa huwa yatawalla salihin. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya waliku, pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku nggak mau kasih wasiat sama anak-anakku.
Lalu nanti ternyata mereka gunakan untuk kemaksiatan. Sehingga aku membantu mereka berbuat maksiat. Kalau mereka orang-orang yang soleh, Allah yang akan ngurusin mereka. Subhanallah, ini bentuk ketawakalan yang begitu agung dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Bagaimana dia menyerahkan anaknya kepada Allah SWT. Karena kita tahu, kalau anak dikasih wasiat harta tanpa ilmu, yang ada harta itu digunakan untuk kemaksiatan. Tapi kalau kita mewariskan buat anak kita ilmu yang bermanfaat, lalu dikasih harta, maka bergabunglah dua kebaikan di sini. Harta itu disebut khair, kebaikan. Karena harta bisa membawa kebaikan. Dan ilmu yang dimiliki oleh anak-anak yang soleh akan mengantarkan orang-orang itu memanfaatkan harta di jalan Allah SWT. Rasulullah SAW mengatakan, ni'mal malu salih fi rajulis salih. Masya Allah, betapa baiknya harta yang baik itu bila ada di tangan orang yang baik. Akan dimanfaatkan. Jadi bagi orang tua, hadis Nabi SAW penting direnungkan. Beliau mengatakan kepada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, engkau tuh meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mampu lebih baik. Ini kalau kita bicara secara finansial. Tapi yang lebih penting dari itu masalah ketakwaan anak-anaknya. Apalagi anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda ketika orang tuanya meninggal dunia, itu warisan dia ambil dan dia gunakan untuk narkoba, dalam sepekan 2 pekan habis. Gak bermanfaat. Maka wasiat membantu orang tuanya. Apalagi tadi disebutkan kalau hartanya banyak. Barakallahu fiik. Baik, tafadhal dilanjutkan. 4. Tak ada wasiat bagi ahli waris. An Aba Umamah al-Bahili. Tunggu bentar. Ini ada yang salah. An Aba apa an Abi? An Abi. Ya. An Abi Umamah. Silahkan. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbati amma hajjatil wada' inna Allaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam khutbahnya pada waktu haji wada, sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Oleh karena itu, tak ada wasiat bagi ahli waris. Barakallahu fiik. Ya. Ini penjelasan lanjutan tentang orang-orang yang tidak boleh dapat warisan. Jadi ayat warisan itu yang ada di surat An-Nisa pula, yang berkaitan dengan pembagian harta waris buat ahli waris, itu mengkhususkan ayat tentang wasiat di surat Al-Baqarah, bahwa yang boleh mendapatkan wasiat itu bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu sudah memberikan hak buat dia. Allah sendiri yang membagikan. Sehingga orang tua bagaimanapun kecintaan dia kepada anaknya. Dia punya anak 5. Yang satu itu sangat berbakti sama orang tuanya. Sehingga orang tua ingin memberikan lebih kepada dia. Lalu ketika dia mati, dia mewasiatkan mempunyai 1/3 hartanya untuk anak yang paling dia cintai. Nggak boleh. Karena dia sudah dapat bagian dari Allah Jalla Jalaluhu berkaitan dengan hak waris ini. Dan jamaah, pembagian wasiat, ingat pembagian wasiat ini baru bisa dilaksanakan kalau hutangnya sudah dibayarkan. Ingat, Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 11, 12, di sini Allah mengingatkan min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Pembagian warisan itu setelah wasiat dan hutang ditunaikan. Allah menyebutkan wasiat dahulu, baru setelah itu hutang. Kenapa? Karena kalau hutang itu ada yang nuntut. Hutang itu ada yang nuntut. Dan biasanya orang yang punya duit itu akan datang meminta. Tapi kalau wasiat, kadangkala yang dengar wasiat itu cuma keluarganya. Ada yang tahu.
Sehingga Allah mengingatkan para keluarga itu, wasiat itu adalah termasuk bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Maka kalau kau mau bagi warisan, ingat min ba'di wasiat, setelah wasiat itu. Jadi kalau wasiat sudah disebutkan, wajib dilaksanakan walaupun hartanya sedikit. Umpamanya meninggal dunia cuma ninggalin harta ya 25 juta, duitnya cuma itu. Dia punya anak 3, kan sangat sedikit sekali umpamanya ketika dibagikan ke anak 3, masih ada istrinya umpamanya. Tapi kalau sudah disebutkan, maka wasiat harus dilaksanakan. Dan seharusnya kalau dia miskin nggak perlu wasiat. Sebagaimana banyak sahabat-sahabat Nabi yang tidak berwasiat memang. Karena mereka nggak punya harta. Apa yang mau diwasiatkan? Dan Nabi berpesan kepada Sa'ad, bahwasanya meninggalkan anak-anak dalam kondisi mampu itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi susah, mereka minta-minta sama orang. Jadi ingat, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Wasiat itu boleh sepertiga. Dan yang dianjurkan wasiat atau yang diwajibkan wasiat adalah orang yang memiliki harta berlimpah ruah. Tapi kalau sedikit, lebih baik dia tidak berwasiat. Nah, barakallahu fiik. Dilanjutkan. Muqaddimah yang ditulis dalam wasiat. Ya, kita masuk ke muqaddimah yang ditulis dalam wasiat. Artinya ini anjuran. Sebenarnya tidak ada muqaddimah tersendiri yang harus ditulis dalam orang menyusun kata-kata wasiat itu. Wasiat itu bisa jadi lisan. Cuma kalau lisan, kekuatannya itu untuk dilaksanakan kadangkala butuh kepercayaan. Artinya umpamanya ana dengar wasiat dari abah ana, atau abah ana dengar dari kakeknya. Kemudian ini karena ada wasiat seperti itu. Meninggal dunia, akhirnya abah ana datang kepada keluarga, abah ini wasiat kayak gini. Keluarga ngomong, wallahu a'lam, kita nggak tahu, nggak pernah dengar abah ngomong kayak gitu. Dan abah juga tidak menulis. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik bagaimana konteks wasiat itu. Dimulai dengan apa? Artinya sebelum wasiat tentang harta ada perintah untuk mewasiatkan taatan kepada mereka. Dibaca artinya aja. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah mereka para sahabat biasa menulis di awal wasiatnya, Bismillahirrahmanirrahim, illa wa antum muslimun, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, afwan nih, ini ada di bahasa Arabnya nggak ada illa wa antum muslimun. Nah, Sampai. nggak ada, dihapuskan ini. Iya. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Hadza. Iya. Iya. Dihapuskan, jadi disampaikan yang dihapus illa wa antum muslimun. Ini dihapuskan. Ini kayaknya korban kopas, jangan. Silahkan. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ini adalah wasiat Fulan bin Fulan yang bersaksi bahwa tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa hari kiamat pasti akan datang, tak diragukan sedikit pun, dan bahwa Allah akan membangkitkan segenap penghuni alam kubur, dan ia, Fulan bin Fulan, berwasiat kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggal mati agar bertakwa kepada Allah, mengadakan Islam sesama mereka, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, jika memang mereka orang-orang yang beriman. Dan ia berwasiat kepada mereka sebagaimana wasiat yang Ibrahim sampaikan kepada anak cucunya dan Yakub. Wahai Nanda, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam untuk kalian. Karena itu, janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nah, ini muqaddimah. Artinya setelah menuliskan ini, di bawahnya itu ditulis wasiat berkaitan dengan harta. Apa yang hendak dia wasiatkan. Dan ingat, wasiat ini bisa berarti bisa persentase dari harta atau bisa barang tertentu. Umpamanya
Ana wasiatkan mobil yang ana pakai ini serahkan ke Yayasan Yatim Piatu. Jadi ketika dia meninggal dunia, mobil itu dibawa. Namun perlu diperhatikan, apakah harga mobil itu kurang dari sepertiga atau lebih dari sepertiga dari hartanya. Jadi kalau barang itu tetap harus dilihat, karena yang diperbolehkan hanya sepertiga. Kalau ternyata lebih dari sepertiga, ternyata ini 40%. Ada dua cara. Yang pertama, keluarga mengizinkan, udah nggak apa-apa, mobil itu tetap. Kalau keluarga tidak mengizinkan, maka di situ yang 10% bisa jadi pihak yayasan itu mengembalikan kepada ahli waris. Karena yang diperbolehkan hanya sepertiga. Jadi lebihnya itu bukan haknya yang meninggal, tapi haknya ahli waris. Kalau ahli waris mau menuntut silahkan, tapi ahli waris mau memaafkan silahkan. Tapi ingat, dicatatnya seperti ini menjadi mukaddimah yang indah sekali. Tulis wasiat di situ, mamanya dia punya motor, anak kepingin motor ini buat dakwah, mamanya nanti kalau anak meninggal dunia, kemudian dia memiliki sesuatu ya. Dan ini berkaitan dengan orang-orang yang akan meninggal dunia. Artinya dia melihat kayaknya aku mau mati. Tapi tidak mau mati pun semuanya akan mati. Sehingga dia tetap memberikan wasiat itu buat yang dia inginkan. Catat kebaikan-kebaikan yang ingin dia wasiatkan ya. Bagi berpegang teguh dengan sunnah, umpamanya sebagai muqaddimah, ditulis, tidak ada masalah. Taib. Yang keenam, silahkan. 6. Kapan wasiat menjadi hak milik penuh? Wasiat tidak akan menjadi hak milik penuh bagi si penerima wasiat kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan terlunasinya seluruh hutangnya. Jadi manakala seluruh harta peninggalan habis untuk dibayarkan pada hutang-hutangnya, maka sang penerima wasiat tidak mendapatkan bagian apa-apa. An Ali radhiyallahu anhu qala qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidaini qabla al-wasiyati wa antum taqra'unaha min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membayar hutang sebelum dipenuhinya wasiat, dan kalian sering membaca ayat tentang wasiat. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Kebagian-kebagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sudah dibayarkan hutangnya. Nah, Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin mengingatkan di sini agar orang-orang yang mendapatkan wasiat itu tidak terburu-buru minta wasiatnya. Kadang kala mau wasiatnya buat anak Syafiq dapat ini itu. Ketika meninggal dunia, anak tidak serta-merta langsung minta, tapi nunggu dulu. Nunggu apa? Nunggu dilunasinya utang-utang. Dan Ali menjelaskan bahwa Nabi SAW memutuskan hal itu. Bahwasanya wasiat itu dipenuhin setelah utangnya selesai. Kalau ternyata utangnya menghabiskan semua hartanya, maka wasiat itu tidak berlaku. Oh, nggak ada duitnya. Kemudian begitu pula warisan. Apalagi warisan. Warisan ini setelah hutang dan setelah wasiat. Kalau ternyata untuk hutang, untuk bayar hutang, kemudian wasiat. Kalau untuk wasiat ada, berarti ada sisa buat ahli waris. Umpamanya nih, bapaknya meninggalkan uang sebesar 1 miliar. Meninggal dunia 1 miliar. Dia berwasiat sepertiganya. Ternyata bapak ini punya utang 990 juta. Tinggal berapa? Tinggal 10 juta. Tapi 10 juta ini di situ diambil sepertiganya buat yang dikasih wasiat. Yang 2/3-nya itu yang menjadi warisan. Seperti itu. Jadi ingat masalah utang piutang. Kalau kita lihat ternyata wasiat dan utang piutang di dalam Islam itu dianjurkan untuk dicatat. Dicatat. Karena yang berkaitan dengan hak. Bayangkan ya, Islam 1438 tahun yang lalu sudah mengajarkan adanya notaris atau adanya notulis yang bagian nulis. Dia nulis, ada saksi,
yang menguatkan hal itu, sumpah macam-macam, karena untuk menjaga hak orang lain. Dan berkaitan dengan wasiat ini, ya Syekh akan memberikan beberapa peringatan di sini yang penting dalam bab wasiat. Akhir-akhir ini banyak ikhwan mungkin yang menikah lebih dari satu, tapi tidak dicatat. Artinya pernikahan itu di bawah tangan mereka sebut. Taib, pernikahan itu secara agama sah hukumnya. Tapi bagaimana nanti ketika meninggal? Dapat warisan enggak? Seharusnya dapat. Tapi karena tidak ada bukti, ini akan membahayakan mereka. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah mereka membuat wasiat. Menulis wasiat, ditulis di notaris, bahwasanya mereka adalah anak-anakku, disebutkan ini istriku, dan mendapatkan warisan sama seperti anak-anakku yang lainnya. Kalau itu kuat, Anda nggak tahu apakah yang seperti itu sudah kuat di ranah hukum di Indonesia. Tapi kalau tidak kuat, maka dia bisa berwasiat. Kalau mamanya sudah berwasiat, bukan menjelaskan itu anak-anaknya, tapi menjelaskan bagian mereka. Istriku dapat sekian, fulan dapat sekian. Jadi mereka itu dapat warisan sebenarnya. Sebenarnya dapat warisan. Cuma karena tidak tercatat, ditakutkan mereka tidak mendapatkan hak itu. Dan kita tahu bahwasanya la wasiat li ahli waris. Nggak ada wasiat untuk ahli waris. Mereka itu sebenarnya nggak ada wasiat buat mereka. Cuma kondisinya mereka itu tidak dianggap anak di sistem pemerintahan yang ada umpamanya. Tapi kalau tadi sudah kuat dengan pernyataan di notaris, ya ada saksi bahwasanya fulana dan anak-anaknya fulan adalah istriku dan anak-anaknya adalah anak-anakku. Kalau itu sudah kuat, selesai insya Allah. Tidak perlu wasiat lagi masalah fulan dapat sekian. Ini berkaitan dengan masalah wasiat ya. Taib. Peringatan nih, Syekh akan memberikan beberapa peringatan yang mungkin bermasalah di negeri kita dan di negeri-negeri lainnya. Tempat Syekh menulis ini juga. Silakan dibaca. 7. Peringatan. Mengingat sebagian besar masyarakat di zaman sekarang ini amat tertarik pada perbuatan bid'ah dalam agama mereka, terutama hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Maka menjadi suatu kewajiban atas orang muslim sebagai bentuk realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kematiannya dia. Umpamanya anak meninggal dunia, anak akan dimandikan, anak akan dikafani, anak akan disolatin, anak akan dikuburkan, dan macam-macam. Berkaitan dengan hal ini, mungkin di sebagian masyarakat mereka tidak kenal dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam urusan jenazah, sehingga ada amaliyah-amaliyah yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah, dan itu selalu dikerjakan. Dan orang yang mati ini tahu, artinya keluarganya ini akan melakukan ini dan itu, padahal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia berwasiat. Wasiatnya bisa secara umum sebagaimana disebutkan di sini, dan dikebumikan sesuai tuntunan sunnah Nabi SAW. Ini secara umum. Artinya nanti ketika keluarga berselisih pendapat, yang satu mau dengan cara mereka, yang satu mau dengan cara sunnah Nabi SAW, maka solusinya ya udah, kita ngikutin bagaimana Nabi SAW memakamkan putrinya. Beliau punya putri 3 yang meninggal dunia di masa Nabi SAW. Beliau juga memiliki putra yang meninggal di masa Nabi SAW, Ibrahim. Bagaimana proses pemakaman itu?
Sehingga sesuai dengan sunnah Nabi itu ya sesuai dengan yang diamalkan Nabi SAW. Kata beliau memakamkan putra-putrinya. Ini umum. Tapi bisa jadi secara spesifik, secara lebih detail. Aku maunya seperti ini. Aku ingin yang menyolatkan aku fulan. Aku ingin yang memandikan jenazahku fulan. Jadi ada wasiat-wasiat yang berkaitan dengan dirinya. Karena dia tahu kalau fulan yang memandikan ya. Subhanallah jemaah ya. Sampai sekarang di kampung kita ini jenazah itu dimandikan di luar rumah. Terkadang ditonton oleh banyak orang. Na'udzubillah. Dan kadang-kala anaknya, anak pernah melihat di kampung dulu tetangga meninggal dunia, itu anaknya 3 waktu itu. Jadi anak 3 itu menggendong bapaknya yang dimandikan. Anaknya perempuan 1, laki 2. Digendong. Orang-orang nonton dalam kondisi telanjang dia itu. Dimandikan. Dan kita tahu anak gak boleh ngeliat aurat bapaknya. Nah, kalau anaknya aja gak boleh. Makanya yang berkaitan dengan lawan jenis yang boleh melihat ini hanya suami istri. Anak perempuan gak boleh melihat bapaknya kalau meninggal dunia. Aurat bapaknya. Katakan. Begitu pula anak laki tidak boleh melihat aurat ibunya. Jadi kemungkaran-kemungkaran yang dia ketahui terjadi di masyarakat, maka dia perlu berwasiat. Ana minta yang ngurusin umpamanya pemandian ana, jenazah ana, umpamanya kalau majelis taklim balansia, ya udah diserahkan ke mereka. Dan kalau bisa tadi ditulis bukan omongan. Kalau omongan nggak semuanya dengar. Tapi kalau sudah tulisan, biasanya wasiat itu dipegang kopinya oleh notaris. Betul. Iya. Kalau di notaris dia Ustaz. Iya, kopinya dipegang notaris. Baik, ketika meninggal dunia, apakah ada kewajiban notaris memberitahu pihak keluarganya? Ada Ustaz. Atau nunggu keluarganya yang bertanya, iya. Kalau dicatat di notaris, katanya notarisnya yang menyampaikan Ustaz. Jadi kalau dengar meninggal dunia, notarisnya akan membawa itu? Dia akan membacakan gitu. Baik, jamil jiddan. Ya kalau seperti itu berarti dicatat. Ini bukan berkaitan dengan harta aja ya, berkaitan dengan hal-hal tadi, ritual-ritual, amaliyah-amaliyah yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah yang dilakukan di masyarakat itu. Mamanya dia mengatakan aku ingin yang memandikan aku fulan, yang menguburkan aku fulan, pokoknya semua urusannya sama fulan. Boleh dia mengatakan hal itu dalam wasiatnya. Atau secara spesifik masalah kuburan nih. Ini wasiatnya Sa'ad bin Abi Waqqas lagi. Silahkan dibaca. Oleh karena itu adalah para sahabat Nabi SAW biasa mewasiatkan masalah itu. Dan dalam hal itu banyak sekali asar riwayat dari mereka. Di antaranya ialah An Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas anna abahu qala fi maradhihi alladhi mata fihi ilhadu li lahdan amsibu alayya ladina nasban kama suni'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa bapaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu sakit yang menyebabkan kematiannya berkata, "Galilah liang lahat untukku dan tegakkanlah batu bata untukku." Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kita lihat ini wasiat Sa'ad di masa Nabi SAW, ternyata umurnya panjang. Tunggu anak kepingin tahu kapan Sa'ad meninggal dunia. Tahun berapa? Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 55 Hijriah. 55 Hijriah. Nah, bayangkan ya, dia berhaji bersama Nabi SAW tahun 10 dan meninggal dunia tahun 55. Jadi wasiat pertama dia yang dia lakukan di Mekah itu 45 tahun sebelum meninggalnya dia. Dan dia baru meninggal tahun 55 Hijriah radhiyallahu ta'ala an Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, ketika dia sakit, dia berwasiat yang berhubungan dengan
pengkuburan dia. Jadi sistem menguburkan itu ada dua. Yang satu namanya syak, yang kedua namanya lahat. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat bingung. Mau pakai cara yang mana? Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu atau sahabat yang lain mengutus 2 orang untuk memanggil tukang lahat dan tukang syak. Artinya mana yang dulu datang berarti seperti itu kuburan Nabi SAW. Dikirim 2 orang, ternyata yang lebih dulu datang adalah yang membuat lahat, maka Nabi SAW dikuburkan dengan cara lahat. Anda mau bertanya, di Indonesia pakai lahat apa pakai syak? Lahat. Lahat, Ustaz. Betul. Pernah lihat kuburan nanti? Lahat, Ustaz. Kan udah pernah dibahas waktu dulu. Taibah. Ya, betul. Jadi seperti lahat ya. Karena kalau lahat kemarin kita sampaikan ada lobang. Jadi bagian kiblatnya itu dilobangin. Jenazah ini dimasukkan ke dalam lalu ditindih dengan batu bata. Kalau syak itu di tengah kuburan itu dilobangin, jadi jenazah dimasukkan ke tengah lalu ditutup. Kalau yang di Indonesia seperti lahat, karena ditaruh di samping lalu dibikin ruangan buat dia sehingga dia seperti lahat tadi yang Anda sampaikan. Dan bebas sebenarnya dua-duanya diperbolehkan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan secara khusus. Dia minta kalau aku mati, aku tolong dikuburkan pakai lahat. Dengan sistem lahat. Wansibu alayya labin. Di sini dia mengatakan dan tolong letakkan, tegakkan batu bata di atas kuburanku. Sebagai tanda itu kuburan. Tidak ada nama, tidak ada macam-macam. Maka para ikhwah yang ngaji tapi keluarganya belum pada ngaji, belum pada faham, sepertinya penting mereka menulis wasiat. Bagaimana dia ingin dikebumikan, bagaimana dia ingin disolatin, bagaimana dia ingin dibawa. Kalau dia mungkin tidak bisa menulis secara detail, dia tinggal tulis yang mengurusin jenazahku fulan. Maka dengan cara seperti itu, ya cuma kadangkala yang ngurusin jenazah fulan ngurusin ditentang sama keluarganya. Bermasalah lagi kan. Jadi mereka akhirnya ribut. Tapi kalau orang itu tahu ini wasiatnya fulan, ya sudah fulan. Seperti apa itu kehendak fulan. Namun mungkin lebih baik secara detail ya untuk memberikan pemahaman kepada keluarganya. Hadza wallahu a'lam bishawab berkaitan dengan peringatan yang pertama. Syekh mengatakan peringatan yang kedua. Silahkan. 8. Peringatan kedua. Apabila seseorang mempunyai anak yang berhak menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia ketika ia masih hidup, maka ia wajib berwasiat untuk putra-putri si mayit itu senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat, atau sekitar sepertiga dari hartanya, dan sepertiga itu sudah banyak. Jika ternyata orang di atas meninggal dunia juga dan tidak sempat memberi wasiat kepada anak sang mayat, maka mereka, ahli warisnya, harus memberikan sebesar bagian yang harus diwasiatkan kepada mereka, pada anak-anak si mayat tadi. Karena ini sesungguhnya adalah tanggungan yang wajib ia, sang ayah, selesaikan. Maka jika ia meninggal dunia dan ia belum sempat menulis penyelesaian tanggungan ini, maka tanggungan ini belum terselesaikan. Inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Baik, Ana tunggu bentar, Ana baca bahasa Arabnya. Iya, ini berkaitan dengan satu permasalahan. Syekh berpendapat, dan ini pendapat sebagian ulama ya. Jadi kalau ada orang tua punya anak 3 laki, 1 perempuan. Kemudian yang perempuan ini punya anak. Kalau ayahnya meninggal dunia, 4 orang ini dapat warisan semua enggak? Dapat. Tapi ternyata anak perempuannya ini meninggal dahulu sebelum ayahnya. Dapat warisan enggak anak perempuan ini? Tidak. Dia punya anak.
Dia punya anak, ketika bapaknya meninggal dunia, cucunya ini dapat warisan tidak dari anak perempuannya? Dari anaknya dapat Ustaz. Cucunya, ini kakeknya meninggal dunia. Oh iya. Iya kan? Kakeknya meninggal dunia, cucunya dapat nggak warisan? Tidak. Tidak, karena ada paman-pamannya. Ya. Dia tidak akan dapat. Syekh berpendapat di sini bahwasanya wajib orang tua ini kasih wasiat buat cucunya. Karena dia kan nggak dapat warisan. Ya. Dia wajib dapat wasiat dari cucunya. Dan Masya Allah, Syekh bin Utsaimin menentang hal ini. Dan ulama-ulama menentang, nggak ada kewajiban itu. Hukum Allah sudah jelas, dia itu nggak dapat warisan. Kalau dia mau kasih mengkasih wasiat, kasih wasiat, tapi bukan wasiat wajib sesuai dengan bagian dia dalam warisan, bagian ibunya dalam warisan. Ini sebagian ulama menisbatkan hal itu kepada Ibnu Hazm, tapi ulama lain tidak. Ibnu Hazm hanya mengatakan mereka itu paling berhak mendapatkan wasiat. Keluarga itu, kan mereka bukan ahli waris. Bukan wajib mendapatkan, ini di beberapa pemerintahan ya, di Timur Tengah sana, itu hukum pemerintahnya, undang-undangnya wajib. Umpamanya anak perempuan ini kan dapat separuh bagian dari yang laki. Maka itu harus diberikan. Walaupun yang mati tidak berwasiat. Kalau yang mati berwasiat, selesai. Itu memang wasiat. Tapi di sini Syekh mengatakan, apabila seorang mempunyai anak yang berhak menjadi ahli waris, baca ini. Anak yang berhak menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia ketika ia masih hidup. Maka ia wajib berwasiat untuk putra-putri si mayit ini. Senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat. Artinya nih, bapak punya anak 2 laki. Yang satu mati sebelum bapaknya mati. Dapat warisan nggak anak-anaknya? Nggak dapat. Tapi menurut Syekh ini, si bapak itu wajib ngasih wasiat bahwasanya bagian yang meninggal itu diberikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau hartanya umpamanya 1 miliar, berarti 500 juta itu untuk anaknya yang dapat warisan. 500 juta itu harus diwasiatkan buat cucunya. Makanya Anda lihat Syekh berpendapat seperti itu dan menisbatkan sebagian kepada pendapat Ibnu Hazm, tapi dibantai oleh mereka. Wasiat oke, kalau dikatakan wajib silahkan. Jadi orang tua paling tidak, kau tahu cucu-cucunya nggak akan dapat warisan, wasiat. Tapi wasiat paling banyak thuluth, 1/3 paling banyak. Dan di sini kita baca lanjutkan. Senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat, atau sekitar 1/3 dari hartanya, atau jadi yang wajib itu adalah bagian dia yang seharusnya dia dapatkan kalau anak itu hidup, atau 1/3 dari hartanya, dan 1/3 itu sudah banyak. Jika ternyata orang di atas meninggal dunia juga dan tidak sempat memberi wasiat kepada anak-anak sang mayat, maka mereka ahli warisnya harus memberikan. Disebutkan di sini apa? Harus. Dalam bahasa Arab disebutkan yajib, wajib. Memberikan sebesar bagian yang harus diwasiatkan kepada mereka, kepada anak-anak si mayat tadi. Jadi ini mewajibkan bapaknya berwasiat. Kalau bapaknya ternyata tidak berwasiat, maka siapa yang wajib ngasih? Ahli waris. Ahli warisnya. Nah, karena ini sesungguhnya adalah tanggungan yang wajib ia atau sang ayah selesaikan. Ini yang ditentang oleh banyak ulama. Tidak, Allah sudah menjelaskan hak ahli waris. Kapan dia dapat, kapan dia tidak dapat, itu Allah yang membagi. Jadi tatkala meninggal dunia ini, orang tua itu tidak warisan, ya sudah warisan dibagi. Namun kan ada bab silaturahim. Bab bagaimana paman berbuat baik kepada keponakan-keponakannya. Ini yang terkadang wallahu a'lam ya.
Ini pendapat, memang ada yang pendapat seperti ini dan Syekh termasuk yang mengambil pendapat itu. Beliau mengatakan, maka jika ia meninggal dunia dan ia belum sempat menulis penyelesaian tanggungan ini, maka tanggungan ini belum terselesaikan. Inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Ini Syekh berbicara Mesir. Yang jadi pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana dengan di negeri kita? Ada Ustaz, sebentar Ustaz. Siap. Tidak. Ini istrinya Bang Danu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, Afwan mungkin ada sedikit koreksi Ustaz ya. Ya. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan itu ahli waris ya Ustaz ya? Kalau ada pamannya, nggak dapat warisan. Kan dia tertutup sama pamannya. Iya, itu pernah ada di pengadilan agama, itu diberikan porsinya, ya. Diberikan porsinya Ustaz, karena dia cucu laki-laki dari anak perempuan. Mewaris bersama paman atau tidak bersama paman, maka dia mendapat warisan. Ajib. Ini hukum di negeri kita. Ana nggak tahu hukumnya, tapi pernah ada kasusnya yang dia diberikan warisan karena dia adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Kecuali dia cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan. Terus atau cucu perempuan dari anak laki-laki gitu, Pak. Jadi begini, ketika coba. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi saudara dalam Islam itu ya, ketika bapak mati meninggalkan anak laki-laki 4. Ya, anak laki-laki 4. Kemudian salah satu anaknya itu meninggal dunia sebelum bapaknya meninggal dunia. Dia punya anak. Jadi cucu ini apakah dia bisa mewarisi dengan adanya paman-pamannya? Wallahu alam, yang ana tahu tidak. Coba dilihat lagi nanti. Tapi kalau secara hukum agama, anak-anak itu tertutup dengan adanya anak. Artinya cucu ini kapan mewarisi? Kalau yang setara dengan bapaknya dia itu nggak ada semua. Atau dia ini dapat warisan karena orang tuanya hidup ketika bapaknya dia meninggal dunia. Artinya bagian itu diambil bagian ibunya. Dia mengambil bagian ibunya. Karena ibunya dapat warisan. Bapaknya meninggal dunia, lalu sebulan kemudian ibunya meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, sebulan kemudian ibunya meninggal dunia, maka dia dapat warisan. Yang diambil oleh anak ini adalah bagian ibunya. Coba nanti kita lihat lagi nih. Suaranya nggak kedengaran? Hukum di Indonesia ini membagi dalam beberapa bagian Ustaz. Jadi yang berlaku kepada orang, kalau dulu tuh Bumi Putra Eropa gitu Ustaz ya. Kalau sekarang kan dibagi Islam beda, bisa memakai hukum adatnya, dan yang Kristen itu memakai hukum negara di mana adanya transfer pooling atau pergantian tempat. Nah, yang pergantian tempat itu mungkin yang tadi yang Ustadz maksud bahwa tidak mendapat bagian atau mendapat bagian gitu. Nah, kalau transfer pooling itu apabila mewaris pun bersama dengan pamannya, maka dia tetap ada bagiannya menggantikan posisi ayahnya. Itu hukum yang berlaku untuk adat apa non-muslim? Oke, untuk hukum non-muslim. Tapi itu pun Ustadz, yang sepengetahuan Nana dalam menjalankan tugas itu sebagai notaris, ada beberapa orang yang mereka tidak peduli dengan hukum Islam. Artinya, mungkin bukan tidak peduli Ustadz ya, dijalankan, tapi tetap akhirnya mereka memakai itu transfer pooling itu ya, mungkin karena
tidak adanya wasiat yang seperti Ustaz maksudkan, karena mereka tuh tetap berhak atas harta itu, dianggap gitu Ustaz. Oh, kalau pakai hukum itu dia akan dapat bagian. Dia akan dapat bagian namanya transfer pooling, jadi dibagi Ustaz. Transfer pooling itu menggantikan tempat, artinya Iya, menggantikan tempat. Kalau ibunya, tempat bapaknya gitu. Dia mendapatkan Iya. bagian ya ibu atau bapaknya gitu. bagiannya, ya ibu dan bapaknya itu porsinya kalau dalam hukum yang ini kan sama Ustaz. Jadi Iya. dibagi sama. Yang Iya. berbeda itu adalah istri, karena kedudukan istri biasanya adalah dibagi dulu setengah, sisanya setengah dikalikan berapa jumlah ahli waris. Itu hitungannya. Nah. Untuk porsi Ustaz. Iya. Untuk porsi adalah misalnya ahli waris 4. Nah, istri itu dibagi dulu dia. Setengah dibagi, baru yang sisanya setengah dibagi kepada ahli waris, dan termasuk istri itu tadi masuk lagi ke bagiannya. Oh, masuk 4 itu berarti dia jadi kelima. Iya, Oke. masuk. Istri itu tetap masuk lagi, ada bagiannya. Iya. Setengah dia dibagi dulu, baru yang setengah lagi dibagikan berapa orang jumlahnya. Ahli Setengah waris. kali seperlima ditambah lagi dia, berarti gitu. Betul Nah, ya. terus, ya itu hukum yang di Indonesia. Nah, terus kalau tentang tadi adanya wasiat, Iya. wasiat itu nanti ada yang namanya adalah pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat itu bisa ditunjuk siapa saja di luar dari yang menerima. Dan wasiat itu dibolehkan juga untuk anaknya, gitu Ustaz. Atau orang lain juga boleh. Nanti apabila anak itu ternyata tidak diberikan harta, itu juga pernah ada terjadi. Jadi mereka itu nanti ada namanya legitim porsi. Legitim porsi itu adalah bagian mutlak anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi apabila anak itu tidak mendapat warisan dari orang tuanya karena ada wasiat yang menyatakan bahwa ada orang lain yang berhak full 100%, maka si anak bisa menggugat ke pengadilan dengan adanya legitim porsi. Jadi ada diatur anak jumlahnya berapa. Oke. Tapi istri tidak ada legitim porsinya. Jadi kalau istri nggak dikasih, ya sudah, berarti tidak bisa digugat. Yang bisa gugat yang istri bisa gugat itu nanti paling harta bersama, itu pun tidak dimungkinkan. Oh, naam. Ya, jadi kalau tadi ada karena tidak begitu paham ya ini wilayahnya Ustadz ya. Kalau misalnya wasiat yang dalam Islam yang pernah Anda tanyakan ke Ustadz itu bahwa ahli waris itu tidak boleh ada wasiat ya Ustadz ya. Betul, iya. Wasiat yang hibah wasiat Ustadz. Karena kalau di ini sih pasti wasiat dibedakan. Kalau di hukum Indonesia itu ada namanya hibah atau hibah wasiat. Jadi yang berlaku semasa hidup atau yang berlaku setelah kematian. meninggal. Nah, kalau yang berlaku semasa hidup itu namanya hibah. betul. Dan itu dalam Islam yang dinamakan dengan hadiah. Iya, betul. Hadiah. Berarti kalau hadiah itu kan dibolehkan ketika masa hidup, gitu ya Ustadz ya. Nah. Diberikan kepada siapa aja. Nah, bedanya dengan yang ini, apabila nanti ternyata hartanya itu setelah si pewaris itu meninggal dunia yang mewariskan itu, maka di seluruh hibah itu bisa dihitung dan dimasukkan ke dalam budel. Namanya budel, itu termasuk hutang juga. Hibah hibah yang sebelum meninggal. Itu bisa dimasukkan Ustaz. Dihitung seluruhnya. Dihitung seluruhnya, jadi nanti baru dibagi kembali. Gitu. Mungkin kasih contoh Ibu biar lebih jelas. Ana pernah buat Ustaz untuk satu kasus orang Cina ya. Jadi itu dihitungkan seluruhnya kembali dan itu dimungkinkan melalui undang-undang bahwa memang boleh dihitungkan kembali seluruhnya. Hibah-hibah itu dihitung kembali baru dia bagi. Oh, baru nanti Padahal jadi warisan. Baru mereka bagi. Nah, jadi itu kesepakatannya. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh, dimungkinkan. Tapi kalau misalnya itu hibah yang langsung seketika sekaligus, misalnya menyangkut hak atas tanah gitu ya Ustaz ya. Iya. Itu kan dia tidak dimungkinkan untuk dikembalikan masuk ke dalam budel.
Tapi apabila harta itu ini dihitung jumlahnya aja, jadi dia setelah mengambil sekian gitu. Dan dalam hukum di Indonesia itu boleh juga namanya menolak wasiat, Ustaz. Menolak menolak warisan itu dimungkinkan. Nah, dia nggak mau warisan, nggak apa-apa memang anak mengatakan enggak. Dia nggak mau menerima, Ustaz. Dia nggak mau menerima karena apa? Karena yang termasuk dalam budel itu adalah termasuk hutang. Jadi misalnya gini, hutang rumah sakit, hutang ini, hutang itu dimasukkan ke dalam satu budel, namanya budel warisan. Itu semuanya dihitungkan dan dibagi juga bersama gitu. Jadi dia boleh ke pengadilan, dia buat penolakan wasiat. Sehingga dia nggak harus bayar utang akhirnya. Dia menolak aja, menerima hutang dan menerima harta. Jadi dia pokoknya dia tidak mau dan itu dibolehkan gitu. Tidak mau menerima itu dibolehkan dalam itu kita kan masih pakainya Baderweit Wetboek ya, BW ya kalau di kita Baderweit Wetboek. Jadi itu dibolehkan. Beda dengan orang Islam yang memang hutang itu wajib dibayar. Iya, Mereka juga bayar, tapi dia tinggal tunjukkan aja ke orang bahwa dia menolak untuk menolak warisan. Jadi dia bukan menolak membayar, menurut dia menolak warisan. Jadi silakan kepada yang menerima. Iya. Taib, enggak untuk yang seperti ini yang Syekh jelaskan. Bahwa cucu itu, Ustaz. Iya, cucu itu yang seharusnya dia tidak dapat warisan, apakah diambilkan haknya oleh pengadilan maksudnya? Oh itu maksudnya ini yang dalam Islam pengadilan agama atau maksud Ustaz hukum? Enggak, hukum umum, hukum agama. Kalau hukum umum diambilkan jelas. Hukum umum diambilkan karena dia plat tertulis. Kalau pengadilan agama sendiri, itu pernah ada dikeluarkan porsinya, Ustaz. Pernah ada yang mengeluarkan porsi itu di Medan ya, waktu anak jadi lawyer ya, belum jadi notaris, itu pernah ada bagikan kepada si anak itu karena dia bukan menggantikan tempat, Ustaz, tapi kan dipakai dengan kedudukan itu bahwa cucu laki-laki dari anak perempuan adalah ahli waris. Iya, jadi yang mereka lakukan itu di sini Syekh menjelaskan mereka bukan ahli waris. Artinya kenapa harus ada wasiat? Kenapa harus dikeluarkan? Karena mereka bukan ahli waris. Kalau ahli waris, Syekh tidak perlu berbicara tentang wasiat di sini. Karena babnya itu mereka dapat warisan, nggak perlu bicara wasiat. Maka Syekh memasukkan ke sini ke bab wasiat karena mereka tidak dapat warisan dengan adanya paman-pamannya tadi yang menutup dia. Makanya di sini Syekh berbicara tentang wasiat. Jadi kalau yang tadi disampaikan pernah ada kejadian di Medan kayaknya mungkin bukan seperti ini. Kalau memang dia itu dimasukkan kepada ahli waris. Tapi kalau di sini Syekh mengatakan dia bukan ahli waris. Makanya dia dapat wasiat. Wasiatnya cuma menurut Syekh diwajibkan. Dan Syekh mengatakan di sini wa ala hadzal amal fil mahakimil yaum. Beliau mengatakan inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Tapi secara hukum agama tadi tidak, mereka bukan ahli waris. Terdinding, tertutup. Yang terdinding itu biasanya gini, Ustaz. Contoh di kasus keluarga Ana sendiri, Ustaz. Kita tiga anak perempuan dan satu laki-laki. Waktu orang tua kita meninggal itu saudara laki-lakinya ada beberapa. Nah itu terdinding mereka dengan anak laki-laki dalam keluarga kita. Iya. Itu yang kalau yang Ana tahu dengan terdinding, Ustaz. Dan kalau dalam prakteknya sendiri, Ustaz, sekalipun itu tidak dapat, tapi itu BPN atau Ana nggak tahu ya, mungkin di masing-masing daerah beda, tapi pelaksanaannya tetap saja mereka tanda tangan, Ustaz. Oh, harus tanda tangan ya. Nah, oh iya, karena dikhawatirkan, karena kalau dia tidak mau memakai, karena kan kita boleh tunduk sukarela namanya dalam hukum di Indonesia itu. Tunduk sukarela itu kita boleh memakai kepada hukum mana yang berlaku, Ustaz. Tapi kalau pihak keluarga umpamanya terpecah jadi dua, satu mau hukum negeri, satu mau hukum agama, itu gimana solusinya? Ya di pengadilan nanti diputuskannya.
Oh. Dia kan tetap pengadilannya, kalau kita tetap pengadilan agama, kan gitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi pengadilan agama pun kalau dia udah ada hukumnya, dia tunduk sukarela kepada hukum ini, kan dia tetap merasa bahwa itu adalah bagian dia gitu. Contohnya aja gini Ustaz, anak laki-laki dan anak perempuan itu beda, 1 banding 2 ya, 2 banding 1 Ustaz ya. Iya. Kalau mereka memutuskan untuk dibagi rata itu boleh juga. Nanti dalam aktanya, notaris itu boleh juga buat, tapi kita buatnya nanti gini, diterima dulu. Jadi ada akta namanya pemisahan dan pembagian. Akta pemisahan pembagian itu diterima dulu, ini menerima bagiannya sekian. Setelahnya dia akan memberikan kepada siapa, nah itu dipisahkan, pemisahan dan pembagian namanya. Iya. Kalau ingin menyesuaikan dengan hukum agama. Kalau yang nggak mau, ya tetap aja pemisahan pembagian dibagi rata gitu. Oke, siap. Ya kalau hukum agama nggak ada masalah sebenarnya. Seperti yang disebutkan, mamai kakak laki mengatakan udahlah bagi 2 nggak apa-apa lah. Bagianku mana, lalu dia diserahkan kepada dia bagian adiknya, lalu si kakak mengeluarkan bagian untuk menjadikan bagian adiknya jadi 50-50, nggak ada masalah. Tapi barakallahu fiik, jazakillah khair kalau gitu. Tapi ini masukan yang bagus buat kita. Tapi yang jelas Syekh ketika berbicara ini, maka dicatat berlaku di pengadilan pada zaman ini di tempat Syekh menulis. Syekh dari mana? Mesir. Jadi beliau berbicara tentang Mesir. Jadi, makanya kadang-kala kita itu berceramah, baca buku yang nulis orang Mesir. Lalu dia cerita, yang di sini nggak ada kayak gitu loh. Nah, tafadhol kalau mungkin ada pertanyaan. Apa Ustaz, Ana mau tanya Ustaz ya. Ya. Ini tentang iktikat Ustaz. Ya. Karena ini penting sekali Ustaz, supaya tidak ada khilaf di antara kita semua gitu Ustaz. Misalnya dia sengaja datang ke notaris nih karena posisi Ana notaris. Ya. Pernah ada satu orang datang dan menceritakan bahwa dia akan membuat hibah, menghadiahkan kepada anaknya full karena punya anak perempuan gitu Ustaz ya. Iya. Lalu ketika dia menceritakan kepada penyebabnya bahwa dia tidak ingin orang-orang yang sebenarnya berhak atas itu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan wasiat ketika meninggal, tidak ingin mendapatkan harta ketika meninggal, apakah itu boleh kita buat? Ini kan maksudnya kembali kepada iktikat itu ya, apa niatnya gitu Ustaz. Nah. Jadi maksudnya jangan dijadikan suatu alasan pemberian hibah itu karena ada sesuatu, dan posisi sebagai notaris itu kita tidak boleh menolak untuk membuat akta kecuali dengan alasan tertentu. Misalnya kita dibolehkan memberikan harga yang tinggi, biasanya anak seperti itu. Kalau dia kira-kira tidak mungkin kita buat, maka kita kasih harga tinggi atau kita berikan satu alasan yang jangan alasan itu agama, karena orang tidak semua bisa menerima Ustaz. Iya betul. Iya itu, jadi ada yang kita ya pinter-pinternya gitu Ustaz. Tapi mungkin Ustaz bisa menjelaskan kepada umat yang di sini pentingnya itikat itu Ustaz. Betul. Nah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan wasiat ini ya. Kadangkala memang ada orang-orang yang Allah tidak berikan anak laki-laki buat mereka, sehingga anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan waris. Anak perempuan itu kalau 1 dapat setengah, kalau 2 dia dapat 2/3, 2 ke atas dia dapat 2/3. Berarti masih tersisa 1/3. 1/3 ini hak siapa? Hak pamannya, hak saudara-saudara bapaknya. Kalau kita lihat Allah ketika menurunkan hukum warisan ini, itu sangat adil sekali. Anak perempuan ini ketika dia ada saudara lakinya, maka uang itu habis, warisan itu habis. Kenapa habis? Karena ada anak laki, dan anak laki ini yang akan menjaga kakak-kakak atau adik-adiknya. Dan ketika tidak punya anak laki, siapa yang menjaga itu perempuan? Paman-pamannya. Siapa yang menjadi wali dia kalau menikah? Pamannya. Ketika seorang itu memberikan semua harta itu kepada anak perempuannya, apalagi dengan tujuan tadi, dia nggak suka pamannya itu dapat, maka dia telah menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di surah An-Nisa dibaca di ayat 12, di akhir ayat 12, Allah mengatakan, min ba'di wasiyatin yusa biha audain ghaira mudhar. Kata Allah, warisan itu dibagi setelah wasiat dan utang tanpa membahayakan. Artinya tujuannya bukan untuk membahayakan orang lain.
Kenapa ahli waris tidak boleh dapat wasiat? Karena akan membahayakan ahli waris yang lainnya. Akan mengurangi bagian ahli waris yang lainnya. Akan menimbulkan permusuhan di ahli waris itu sendiri. Maka bagi orang tua tadi kalau mamanya dia menjadi lawyer, datang orang mau menghibahkan semua hartanya, sampaikan kepada dia. Bahwasanya kita kasih arahan bahwasanya yang ini nggak boleh. Bahkan di masa Nabi SAW ada orang, kita udah bahas di Kitabul Hibah. Ada Nu'man bin Bashir. Bashir mau ngasih budak sama Nu'man. Ibunya nggak ridho, nggak. Kecuali kau jadikan Nabi saksi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan kepada bapaknya, la usyid ala jawr. Aku nggak akan jadi saksi untuk sebuah kezaliman. Maka wasa anak perempuan itu dia akan dapat bagiannya. Setengah atau 2/3. Dan itu sudah banyak jamaah. Kalau kita berbicara Nabi SAW mengatakan 1/3 itu banyak. Ini anak perempuan dapat setengah. Setengahnya, ya kalau ada ibunya akan dapat. Sisanya nanti diambil pamannya. Dan paman itu ketika menerima uang itu, dia membawa beban sebenarnya amanah dari Allah. Dia harus menjaga itu keponakannya. Cuma memang karena silaturahim sekarang jadi buruk. Jadi hidup nafsi-nafsi. Akhirnya orang mau ngasih kepada saudaranya. Dalam kondisi hidup nggak mau ngasih. Dan dalam kondisi mati dia nggak mau ngasih. Ada wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz. Ya. Mengenai hibah Ustaz. Ya. Jika orang tua kita memberi hibah kepada anak-anaknya, tapi hibah tersebut tidak langsung dibagikan. Hibahnya berupa rumah dan rumah tersebut dipakai oleh salah satu saudaranya yang janda gitu ya Ustadznya atas keriduan semuanya. Hingga akhirnya orang tuanya itu meninggal Ustadz. Dan hingga meninggal itu hibah itu belum dibagikan. Apakah harta itu tetap hibah atau menjadi warisan Ustadz? Iya, barakallahu fik. Berkaitan dengan hibah, kita tahu kalau warisan itu dibagi setelah kematian. Kalau wasiat itu juga baru dimiliki setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Kalau hibah itu dimiliki secara langsung ketika diberikan hibah itu. Cuma sekarang kita udah bahas tuh bahwasanya tidak boleh ada kecurangan dalam hibah. Orang tua kalau mau ngasih, semua anaknya harus dapat. Jadi kalau sudah dikasih tuh dalam masa hidupnya, ini rumah buat kalian berempat. Ya sudah, berarti itu hibah. Artinya hibah dimiliki oleh mereka. Kalau salah satu dari 4 orang itu meninggal, maka jatuh warisan buat anak-anaknya. Jatuh warisan buat anak-anaknya. Jangan dikatakan, kan nenek masih hidup. Iya, nenek masih hidup, tapi nenek sudah hibahkan. Sehingga sudah jadi milik. Kalau sudah jadi milik, ketika salah satu dari 4 itu meninggal dunia, maka itu diwariskan ke anak-anaknya. Karena itu sudah jadi milik. Jadi seperti itu kiranya Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Anda mau tanya dulu nih. Ini sekarang suaranya kok pada bagus semua Mulia. Jadi ganti mic kayaknya nih. Iya, yang saran Ustadz itu Ustadz. Masya Allah, bagus banget. Jernih suaranya. Baik, tafadhol. Ustaz mau tanya, calon suami anak tunggal, dia minta Ana untuk tidak minta warisan ketika nanti dibagi. Pertanyaannya, apakah Ana tetap dapat warisan dari orang tua saya atau tidak? Mengingat calon suami sudah mengatakan seperti itu, Ustaz. Syukran, jazakallah. Warisan dari siapa? Dari orang tua Ana. Nah, jadi Ana enam bersaudara, calon suami anak tunggal. Calon suami sudah bilang nanti nggak usah minta warisan ya, kan sudah ada dari dia, sudah full gitu. Nah, gitu. Iya, barakallahu fiik. Nah, ya berkaitan dengan hal ini, kita tuh nggak tahu dengan apa yang akan terjadi. Apalagi ini baru calon suami, baru calon. Sedangkan ketika seorang wanita, dia akan dapat hak. Artinya dia akan dapat hak dari pihak keluarganya. Itu warisan hak dia. Dia mendapatkan hal itu bukan dengan meminta. Ingat, warisan ini bukan dengan meminta.
kalau meminta itu kan bukan milik dia. Dia minta-minta, bukan, memang haknya dia, dikasih dia. Dari nomor sore dia akan dapat bagian dia. Berkaitan dengan dia menikah, umpamanya dengan suami itu, ketika dia dapat bagian itu, lalu si suami mengatakan, sudahlah bagianmu itu kau berikan kepada keluargamu, umpamanya kau kan akan dapat bagian dari aku. Ya wallahu a'lam. Kalau ternyata yang mati duluan si perempuan, nah nggak tahu gitu loh. Kalau yang mati dulu perempuan, bagian perempuan ini malah diambil oleh suaminya. Maka kalau seperti itu ya dikatakan insya Allah lah. Nanti anak lihat ya seperti itu. Karena ini tidak termasuk persyaratan yang harus dipenuhin ya. Karena itu ada haknya dia. Secara hukum yang memang Allah sudah menentukan hak itu buat dia. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah ini Ustaz. Kalau orang tua kafir kan tidak akan bisa mewariskan anaknya. Tapi kalau hibah gimana Ustaz? Nah, hibah nggak ada masalah. Nabi SAW menerima hibah dari raja-raja kafir ya. Menerima hibah, hadiah dari orang-orang kafir belum menerima. Hadiah ya, nggak ada masalah diterima. Ya, syukuran Ustaz. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, ayatullah. Baik, terakhir. Ya Ustaz, bentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya warisan dari orang tua laki. Ana bersaudara 4, yang 2 laki-laki 2 perempuan. Abang Ana maunya kalau dibagiin itu rata. Karena Ana udah tahu hukumnya, Ana tetap nggak mau. Tapi abang Ana tetap aja maunya rata. Itu gimana sikap kita? Iya, berkaitan dengan porsi yang sudah ditentukan. Jadi sekarang jelas tuh 2:1. Apabila abang ingin rata, kan abangnya 2 yang laki. Iya. Apakah dua-duanya menginginkan hal itu? Yang lebih ngotot sih yang satu. Kalau yang satu cuma diam aja. Ya tanya dia, soalnya ini masalah hukum yang Allah sudah menentukan. Artinya kalau abang kepingin rata, udah bagiannya abang itu kasihkan ke kita, nggak apa-apa. Oh gitu. Artinya jangan menuntut, kalau cuma 2 perempuan 1 laki mau rata nggak ada masalah. Karena bagiannya abangnya ini aja kan yang akan diberikan kepada adik perempuannya 2. Iya. Tapi kalau ternyata 2 yang laki, mungkin yang laki ini kepingin ambil bagian dia lengkap. Karena dia membutuhkan dan itu hak dia. Sekali lagi warisan ini adalah hak. Jadi dia bukan meminta, tapi seharusnya diberikan hak dia kepada dia. Makanya kalau keduanya ini setuju dan yang tadi yang diem itu, diem berarti setuju apa nggak berani bantah abangnya? Belum tahu juga sih. Nah, makanya tadi. Jadi kalau memang dibagi rata sebenarnya bagian abangnya yang diberikan kepada adiknya seperti itu. Tadi disebutkan sama Ibu Teti. Bagaimana ada pembagian dulu, setelah itu penyerahan, lalu bagian abangnya ini dibagi lagi. Itu seperti itu boleh. Tapi tadi harus dengan keridhaan. Kalau enggak boleh jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ibu-ibu, nah. Apa Ustaz yang gangguin Ustaz? Jadi gini Ustaz, barusan tadi ada satu ibu yang keduanya kafir, misalnya Ustaz, orang tuanya, dan terlanjur sudah meninggal dunia tanpa adanya hibah, sementara anak keseluruhannya adalah muslim. Bagaimana cara membagi wasiatnya? Kalau menurut hukum Islam, anak nggak berani masuk wewenang itu Ustaz. Ya. Kalau dalam hukum negaranya, maka itu tetap dibagi rata kepada anak-anak tersebut, gitu. Karena nanti waktu mau mau balik nama sertifikat atau segalanya itu kan itu dipakai juga akte kelahiran, kartu keluarga, semua anak-anak kematian itu yang menunjukkan bahwa mereka adalah ahli waris. Itu Ustaz. Mohon Ustaz jelaskan kalau menerima yang seperti itu warisan dari orang kafir, apakah bisa kita persamakan seperti misalnya kita juga menerima
harta yang seperti Ustaz bilang hibah, atau bahkan yang rampasan perang itu kita ambil kan dari orang kafir. Apakah itu bisa kita jadikan sebagai bahwa kita bisa berhak gitu Ustaz? Ya kalau bicara harta orang kafir. Iya. Kalau bicara hak, ya memang ada khilaf di antara para ulama masalah orang Muslim mewarisi orang kafir atau tidak, atau orang kafir mewarisi orang Islam tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau orang Islam itu mewarisi orang kafir, tapi orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Ini sebagian pendapat ulama. Kalau ikut pendapat yang ini, jadi memang Ana mungkin perlu mengkaji lebih dalam lagi. Tapi pendapat yang ini berarti boleh dia dapat warisan, bukan hak ya, bukan dengan menuntut, tapi diberikan kepada dia. Kalau memang hukumnya dia mendapatkan hal itu. Namun wallahu a'lam bishawab, coba tanyakan kepada ustaz lain, atau Ana akan bahas lagi pekan depan insyaallah. Kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana anak-anak yang muslim mendapatkan warisan dari bapak ibunya yang kafir mungkin. Seperti itu. Baik. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.